Amerika Serikat disebut rugi besar jika Ukraina kalah lawan Rusia. Similar behavior going uncharged would be bad for the country, and that's my view of this. Should he have not just given back the documents to avoid all of this mess to begin with? Most politicians get in trouble by Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Senator Amerika Serikat Lindsey Graham menyebut pemerintah Amerika Serikat akan mengalami kerugian besar jika Ukraina kalah dalam perang melawan Rusia. Jika Amerika Serikat gagal mendukung Ukraina dalam perang tersebut, maka hal tersebut akan menjadi sinyal bagi China untuk mengambil alih wilayah Taiwan. Seperti diketahui, Taiwan menjadi salah satu negara mitra penting bagi Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan resmi. Taiwan bahkan disebut sebagai mitra kunci Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Bagi Amerika Serikat, Taiwan telah menjadi mitra dagang, investasi, kesehatan, semikonduktor, pendidikan, teknologi, informasi, dan perkembangan nilai-nilai demokrasi. Tidak ada kata mundur untuk membantu Ukraina karena jika kita gagal di sini, Taiwan akan pergi, ujar Graham kepada wartawan dikutip dari Al Arabiya. Menurutnya, cara terbaik untuk melindungi tatanan dunia termasuk Taiwan ialah dengan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin kalah. Oleh karenanya, Senator senior Amerika Serikat ini meminta agar Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan jajarannya dapat segera mengirimkan bantuan militer baru bagi Ukraina. Selain bantuan senjata militer senilai 35 miliar US dollar, Graham menilai Amerika Serikat perlu mengirimkan bantuan berupa jet tempur F-16 dan rudal jarak jauh agar Ukraina dapat memenangkan serangan balasannya. Amerika Serikat terlalu lambat mengirimkan senjata yang penting bagi militer Ukraina. Pesan saya kepada pemerintahan Biden adalah Anda perlu berbuat lebih banyak, kata Graham. 5 alasan mengapa NATO menolak keras Ukraina bergabung. Ukraina mengumumkan tawaran untuk keanggotaan NATO jalur cepat setelah Rusia mencaplok 4 wilayah Ukraina. Anggota NATO terbelah antara mendukung dan menolak Ukraina bergabung dengan aliansi tersebut. Adapun anggota NATO seperti Polandia, Rumania, Slovakia, Republik Ceko, Estonia, Latvia, Lituania, Montenegro, dan Makedonia Utara mendukung Ukraina masuk aliansi tersebut, tapi Sekjen NATO Jens Stoltenberg enggan mendukungnya. Sementara Amerika Serikat dan sebagian besar anggota menolak Ukraina. Berikut adalah 5 alasan mengapa Ukraina tidak mungkin bergabung dengan NATO dalam waktu dekat. 1. Pecah Perang Dunia Ketiga. Berdasarkan pasal 5 Perjanjian Pertahanan Kolektif NATO, jika satu negara anggota diserang, yang lain harus menganggap ini sebagai serangan terhadap diri mereka sendiri dan membantu sekutu mereka. Artinya jika Ukraina bergabung dengan NATO saat masih berperang dengan Rusia, pasal 5 akan dipicu. Ada risiko eskalasi dalam menjadikan Ukraina sebagai anggota, kata John Williams, seorang profesor di Universitas Durham yang berspesialisasi dalam politik internasional, perang dan kedaulatan. Dilansir Euronews, dia memperingatkan hal itu dapat mengarah pada skenario mimpi buruk. NATO akan lebih jelas terlibat dalam perang dengan cara yang jauh lebih langsung, lanjut William. Berarti anggota lain yang berbatasan dengan Rusia seperti negara Baltik dan Polandia berpotensi menjadi garis depan dalam perang. Perang Dunia III pun diprediksi akan pecah. 2. NATO tidak memerlukan Ukraina. NATO sudah berkomitmen untuk Ukraina. Bersamaan dengan puluhan militer euro dalam bantuan militer dan keuangan dari masing-masing negara anggota NATO,
Aliansi itu sendiri memberikan dukungan besar kepada Ukraina. Mereka juga mengkoordinasikan bantuan bilateral dan pengiriman bantuan kemanusiaan dan non-mematikan. Sungguh ironis, kata Shea, semua senjata yang mengalir ke Ukraina berarti bahwa di satu sisi Ukraina sudah memiliki jaminan keamanan NATO tanpa keanggotaan. 3. Ukraina belum siap. Sebelum mereka dapat bergabung dengan NATO, negara harus terlebih dahulu memenuhi standar ekonomi, politik, dan militer tertentu. Menurut William, Ukraina tetap merupakan cara yang baik untuk memenuhi kriteria keanggotaan ini, menunjuk pada masalah dengan lembaga demokrasi negara dan proses anti korupsi. Kami tidak lama lagi dari pemilu Ukraina menjadi hal yang sangat korup dan protes jalanan besar-besaran yang mencoba menempatkan Ukraina di jalur menuju negara Eropa yang modern, liberal, dan demokratis. 4. Sulit meyakinkan semua anggota NATO. Di bawah aturan NATO, anggota baru hanya dapat diterima jika semua 30 anggota setuju. Bahkan jika seseorang tidak setuju, hal itu dapat menghalangi atau bahkan menggagalkan keseluruhan proses. Swedia telah menghadapi kesulitan dengan permintaan keanggotaan NATO mereka sendiri dengan Turki mengajukan keberatan awal. Dengan cara yang sama, Hungaria bisa menjadi masalah bagi tawaran keanggotaan Ukraina. Negara-negara tersebut yang berbagi perbatasan darat memiliki perselisihan berkepanjangan tentang hak minoritas berbahasa Hungaria di Ukraina. Sejak 2017 ketika Ukraina menjadikan bahasa Ukraina sebagai bahasa wajib sekolah dasar, Hungaria telah berulang kali memblokir upaya Ukraina untuk berintegrasi dengan NATO dan UE. 5. Kemenangan propaganda bagi Putin. Sejak pecahnya perang Ukraina, Putin telah menggembar-gemborkan bahwa Rusia terancam oleh NATO. Putin secara rutin membenarkan invasi Ukraina untuk menyingkirkan Rusia dari ancaman ini yang dia klaim sebagai bahaya bagi integritas teritorial Rusia. Jika Ukraina bergabung dengan rencana pertahanan terpadu NATO, Xi mengklaim ini akan selalu melibatkan penempatan pasukan barat dan pangkalan militer di tanah Ukraina. Siapa yang mau memberi Putin cabang zaitun, dia bertanya. Pejabat NATO dan politisi barat telah berulang kali menegaskan bahwa perang di Ukraina adalah konflik antara Kiev dan Moskow dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia tidak akan menyeret aliansi ke dalam konflik yang lebih luas atas Ukraina. Sementara dia dengan gigih mendukung tawaran keanggotaan Ukraina. Albert mengatakan Putin telah mewujudkan mimpi buruknya sendiri di seluruh Eropa. Ukraina bersekutu dengan barat selamanya berpaling, Finlandia dan Swedia di NATO, katanya.